Lah Imam Al Hasan Basri. Imam Hasan Basri termasuk tabi'in. Ya. Beliau itu lahir di kota Madinah. Lahir di kota Madinah tahun kurang lebih 21 Hijriah. Ya. 642 Masehi kurang lebih. Itu kelahiran Al-Imam Hasan Basri. Ibunya, nah kita lihat ibunya Imam Hasan Basri ini menjadi pembantu Sayyidah Ummu Salamah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibunya Imam Hasan Basri itu khidmah, menjadi pelayan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mulai kecil para hadirin, ibunya Imam Hasan Basri ini selalu mengeluarkan Imam Hasan Basri, suruh keluar supaya bisa kumpul dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Supaya kumpulnya sama sahabat, supaya dapat doa dari sahabat, supaya mengambil barokahnya sahabat. Ini ibunya Imam Hasan Basri. Sampai-sampai Imam Hasan Basri mendapatkan doa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa habibhu ilan nas. Ini doanya Sayyidina Umar untuk Imam Hasan Basri, masih kecil ini. Ya Allah, pandaikan ini anak ilmu agama supaya jadi ulama, dan jadikan anak ini dicintai oleh manusia, disenangi oleh banyak manusia. Ini doanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Imam Hasan Basri. Ya. Kalau kita ambil pelajaran, ini termasuk orang tua yang cerdas, Pak. Ibunya ini orang tua yang cerdas, sengaja mengeluarkan Imam Hasan Basri supaya dilihat oleh sahabat. Sahabat, Pak, nah sembarangan ini sahabat Nabi. Makomnya kalau kita pernah dengar makomnya para aulia, oh ini sahabat di atasnya mereka jauh. Ya. Ibunya cerdas Imam Hasan Basri, keluar nak, kamu keluar, supaya dilihat sama sahabat, didoakan sahabat, mengambil barokahnya para sahabat. Ini ibu Imam Hasan Basri cerdas. Nah, bahkan sampai tadi mendapatkan doa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bagaimana atau buktinya apa? Kita lihat Imam Hasan Basri tumbuh menjadi ulama, tumbuh menjadi orang yang dicintai banyak orang. Kenapa? Barokahnya sahabat, barokahnya orang yang dekat dengan Nabi. Loh. Ini peranan orang tua yang pinter, orang tua yang cerdas. Ya. Loh, kita harus tiru para hadirin. Kita harus seperti itu. Kita punya anak kecil, bawa anak kita ke orang-orang soleh, ulama yang soleh, orang yang ahli ibadah, supaya apa? Anak kita didoakan sama mereka, dilihat, didoakan sama mereka, dapat barokah dari mereka. Ya. Ini yang bisa kita tiru. Ya. Ibunya Imam Hasan Basri termasuk orang tua yang cerdas. Nah, makanya kita harus demikian, bawa anak kita supaya tahu itu loh nak, mereka itu orang-orang soleh. Ya. Mereka orang-orang yang dekat sama Allah, ahli ibadah. Nah, akhirnya anak kita mendapatkan barokah mereka. Ya. Makanya kalau orang dulu, para salaf, para habaib terdahulu seperti itu, Pak. Mereka itu membawa anak yang masih kecil, suruh salaman, minta doa, ya. Kadang-kadang kalau bisa barokah baca Fatihah supaya sanad Fatihahnya nyambung dengan para ulama, para salaf. Itu mereka orang-orang daripada as-salafun as-salihin radhiyallahu taala anhum. Nah, kita praktekkan itu supaya anak kita itu kenal majelis taklim, ya, kenal ulama, kenal orang soleh. Nah, itu faedah untuk mereka, ya. Dan mendapatkan barokah mereka, itu penting juga itu. Seperti kita lihat Imam Hasan Basri. Dan yang seperti ini banyak para hadirin, yang seperti ini banyak. Kita lihat dulu sahabat Nabi, sahabat Abbas
Sahabat Abbas punya anak. Anaknya namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika lahir dibawa oleh ayahnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk supaya didoakan, ya. Didoakan akhirnya sama Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, ini anak pandaikan, fahamkan dalam ilmu agama, khususnya dalam ilmu tafsir. Tumbuh sahabat Abdullah bin Abbas menjadi ulama yang ahli segala bidang ilmu agama, khususnya dalam tafsir Al-Quran. Nah, makanya pelajaran bagi kita, kita perlu bawa anak kita, kenalkan mereka dengan orang soleh, para ulama, para kiai yang soleh, yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, supaya anak kita mendapatkan barokah mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjalan di jalan Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ketika Imam Hasan Basri tumbuh, mulai dewasa, bahkan beliau ini sering hadir ketika di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, sering hadir khutbah Jumat beliau, sampai Imam Hasan Basri menghadiri, menyaksikan, maksudnya berada di kota itu, di Madinah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia. Sayyidina Utsman itu dibunuh, Pak, meninggalnya. Mati syahid beliau itu. Sedang baca Al-Qur'an, ya. Bayangkan. Sayyidina Utsman bin Affan itu meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh ketika membaca Al-Qur'an. Nah, lah ketika itu Imam Hasan Basri di Madinah. Sampai kalau tidak salah umur beliau ketika itu 14 tahun. Ketika sahabat Utsman meninggal dunia, umur Imam Hasan Basri 14 tahun. Sampai kapan? Sampai Sayyidina Utsman meninggal dunia, baru Imam Hasan Basri pindah ke Basra, ke Irak. Makanya akhirnya Imam Hasan Al-Basri, ya. Jadi dulunya beliau tinggal di Madinah sampai umur 14 tahun, bahkan sampai beliau berada ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia. Setelah itu beliau berpindah ke negeri Basra, ke Irak kalau sekarang, ya. Di Basra beliau belajar ilmu agama dengan sahabat-sahabat yang lain, menimba ilmu agama sampai menjadi ulama yang terkenal ilmunya, luas ilmunya di Basra. Imam Hasan Basri, ya. Jadi Imam Hasan Basri pindah ke Basra, belajar ilmu dengan para ulama, mendapat barokah daripada ulama kalangan sahabat, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau tumbuh menjadi ulama yang diakui keilmuannya. Imam Hasan Basri itu pernah bercerita, para hadirin. Beliau ini mengatakan, dulu saya itu kalau masuk rumahnya istrinya Rasul itu, kalau saya masuk rumah istrinya Rasulullah SAW, itu bisa saya pegang atapnya dengan tangan saya. Kalau saya loncat gitu mungkin, ya, itu kena atapnya, atap rumah istri Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi mulai kecil masuk rumah istri-istri Rasulullah, sengaja dibawa sama orang tuanya supaya dapat barokahnya istri Nabi Muhammad SAW.